Ibu, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang ke-7 kepemimpinan, subtema yang ketiga ayo memimpin, pembelajaran yang kedua. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik dan jangan lupa untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Siapa pemimpin idolamu? Adakah patungnya? Ayo mengamati. Perhatikan gambar patung di atas. Siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu? Tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Apa bahan pembuatannya? Bahan pembuatan patung tersebut yaitu batu, semen, dan pasir. Menurut perkiraanmu bagaimana cara pembuatan patung itu? Patung itu dibentuk dengan cara memahat batu. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Patung si Gale-Gale yang dapat menari. Pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir dipimpin oleh Raja Rahat. Dia memiliki anak sematawayang bernama Manggale. Suatu saat Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan. Manggale pun pergi berperang, tetapi dia tidak pernah kembali. Dia meninggal. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Raja Rahat pun sedih hingga jatuh sakit. Masyarakat setempat ingin menghibur raja. Mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggale dan menamainya si Gale-Gale. Gale dalam bahasa Batak Toba artinya lemas. Pada waktu itu dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggale agar masuk ke dalam patung tersebut, sehingga patung si Gale-Gale dapat bergerak-gerak sendiri seperti orang yang sedang menari. Patung si Gale-Gale sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika berkunjung ke Tomok, Pulau Samosir. Hanya saja dalam pertunjukan tersebut, patung si Gale-Gale sudah tidak dimasuki roh lagi. Patung ini dapat bergerak-gerak karena digerakkan dengan penggerak mekanis. Ayo mencoba. Mungkin kamu telah sering melihat berbagai patung, baik secara langsung dari gambar atau fotonya. Ada berbagai macam patung, tergantung dari tema, bentuk, dan teknik pembuatannya. Carilah informasi mengenai hal-hal berikut. 1. Ciri-ciri patung. Ciri-ciri patung adalah karya 3 dimensi. Mempunyai tekstur, warna, dan bentuk. 2. Jenis-jenis patung. Jenis-jenis patung berdasarkan bentuk. Figuratif, yaitu peniruan bentuk yang berada di dalam sebuah kehidupan nyata. Misalnya, patung manusia, hewan, hingga tumbuhan. Jenis patung berdasarkan bentuk yang lain adalah non-figuratif. Non-figuratif, bentuk yang ada tidak mirip dengan bentuk asli. Berdasarkan jenis, ada yang berdasarkan jenis relief, yaitu patung yang melekat pada sebuah permukaan, biasanya terdapat di dinding. Kemudian jenis yang lain adalah jonde bose, yaitu patung yang bangun sendiri atau tidak melekat pada sebuah sisi. Jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya, yaitu patung dekorasi, patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung seni, patung kerajinan. 3. Bahan pembuat patung. Bahan pembuat patung ada yang terbuat dari batu, kayu, kaca, kertas, logam, tanah liat,
plastisin, es balok, semen, sabun, lilin, gips, fiber resin. 4. Teknik pembuatan patung. 1. Teknik membutsir. Teknik membutsir yaitu teknik menciptakan patung dengan cara memijit dan menambah. Teknik ini biasanya digunakan dengan materi dasar tanah liat atau plastisin. 2. Teknik mencetak. Teknik mencetak dalam pembuatan patung dilakukan dengan materi yang sifatnya agak cair atau bahannya dibentuk cair dengan cara menciptakan adonan mirip dengan semen yang dicairkan, kemudian dituangkan dalam cetakan. 3. Teknik pahat. Teknik pahat hanya sanggup dilakukan dengan cara mengurangi dengan pahat. Beda dengan membutsir yang sanggup menambah jikalau ada kekurangan. Teknik pahat tidak sanggup menambah jikalau kekurangan. Alasannya yaitu itu harus hati-hati jikalau memakai teknik ini. 4. Teknik konstruksi. Teknik ini dilakukan dengan cara menyusun materi dan kemudian dilekatkan dengan lem atau dengan materi pelekat lainnya. Ayo menulis. Buatlah rencana pembuatan karya patung dari bahan lunak di sekitarmu. Kamu dapat membuat patung bertema hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, atau patung bertema manusia. Lengkapi daftar berikut. Rencana pembuatan karya patung. Bentuk patung, rangka tubuh hewan. Bahan kertas koran, kawat kasa, pati kanji, cat warna. Teknik pembuatan, teknik mencetak. Alat, gunting, ember, kuas. Cara pembuatan, 1. Buat kerangka patung dari kawat kasa. 2. Buat kertas menjadi serpihan-serpihan kecil. 3. Rendam serpihan-serpihan kertas ke dalam air. 4. Setelah rendaman kertas lembek, angkat dan tumbuk hingga halus, kemudian campurkan dengan perekat dari pati kanji. 5. Aduk hingga berbentuk bubur namun jangan terlalu encer. 6. Tempel bubur kertas tersebut pada rangka kawat. 7. Keringkan dengan cara diangin-anginkan. 8. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari agar tidak retak. 9. Warnailah dengan memakai cat. Ayo membaca. Perubahan pada masa pubertas. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja, kita mengalami masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan pada tubuh, baik yang terlihat maupun tidak. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Pada umumnya, pada masa ini kesehatan reproduksi remaja akan memperlihatkan ciri-ciri pubertas. Pada perempuan, dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu, umumnya setiap 28 hari sekali. Pada laki-laki, dia akan mengeluarkan sperma. Ciri-ciri lain ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat. Pada perempuan misalnya, payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberikan ASI atau air susu ibu bagi bayinya kelak. Pada laki-laki, otot-otot tubuhnya berkembang lebih besar dan kuat, sehingga diharapkan anak laki-laki lebih kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya. Persiapan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masa pubertas? Untuk menghadapi masa pubertas, persiapan yang harus disiapkan adalah
rajin beribadah sesuai agama masing-masing, menjaga kebersihan tubuh, menjaga kesehatan dengan makan makanan sehat dan berolahraga. Hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Bersama kelompokmu buatlah karya berupa peta pikiran berisi persiapan menghadapi masa pubertas sesuai hasil diskusi kalian. Warnai dan hiasilah peta pikiran itu seindah dan semenarik mungkin. Nah, kalian bisa membuat peta pikiran yang berisi persiapan menghadapi masa pubertas. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Tetap berdoa dengan tekun. Salam sehat. Terima kasih. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.